Berikut ini adalah pengertian dari istilah-istilah aritmatika sosial. Pengertian harga pembelian adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli atau memperoleh suatu barang. Pengertian harga penjual adalah sejumlah uang yang diterima sebagai pengganti dari barang yang dijual. Pengertian untung atau laba adalah keadaan yang terjadi bila harga lebih tinggi dari harga beli, biasanya untung dalam rupiah sama dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Pengertian rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga jual lebih rendah dari harga beli. Pengertian impas adalah keadaan pulang pokok atau kembali modal, yaitu keadaan di mana harga penjualan sama dengan harga pembelian. Pengertian persen adalah besarnya keuntungan atau kerugian dibanding harga beli atau pokok yang dinyatakan dengan per 100. Pengertian rabat atau diskon adalah potongan harga. Bruto adalah berat kotor, neto adalah berat bersih, tara adalah berat kemasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kana. Rugi. Penjual dikatakan rugi jika harga penjualan lebih rendah dibanding harga pembelian. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Contoh, seorang pedagang telur membeli telur sebanyak 72 butir dengan harga 1.500 tiap butir. Separuhnya dijual Rp 1.750 tiap butir dan sisanya dijual 1.000 per butir. Tentukan untung atau ruginya. Penyelesaian. Harga pembelian sama dengan 72 kali 1.500 sama dengan sama dengan 108.000. Harga penjualan sama dengan 36 kali 1.750 tambah 36 kali 1.000 sama dengan 99.000. Jadi rugi sama dengan 108.000 dikurangi 99.000 sama dengan 9.000. Selanjutnya, harga pembelian dan harga penjualan. Telah dikemukakan bahwa besar kerugian dapat dihitung jika harga penjualan dan harga pembelian telah diketahui. Besar kerugian dirumuskan rugi sama dengan harga beli kurangi harga jual. Maka dapat ditentukan rumus harga beli sama dengan harga jual plus rugi. Harga jual sama dengan harga beli kurangi rugi. Presentasi rugi. Menentukan presentase rugi. Presentase rugi berarti rugi dibanding harga pembelian. Persen rugi sama dengan kali 100%. Contoh, seseorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan 45 juta. Tentukan persentase kerugiannya. Penyelesaian. Harga beli 50 juta, harga jual 45 juta, rugi sama dengan 50 juta dikurangi 45 juta, sama dengan 5 juta. Persen rugi sama dengan kali 100% sama dengan 10%. Jadi besar persentase kerugiannya adalah 10%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Egi. Mbak Ika bisa dilanjutkan.
Selanjutnya, bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat barang ditambah dengan pembungkusnya. Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto. Rumus mencari bruto. Neto adalah berat bersih barang setelah dikurangi pembungkusnya. Rumusnya neto sama dengan bruto dikurangi tara. Rumus mencari neto. Tara adalah selisih bruto dan neto, dan secara matematis ditulis tara sama dengan bruto dikurangi neto. Lanjut. Rumus mencari tara. Dalam sebuah karung yang berisi pupuk tertera tulisan berat bersih 50 kg, sedangkan berat kotor 0,08 kg. Maka berat seluruhnya sama dengan 50 kg ditambah 0,08 kg sama dengan 50,8 kg. Berat karung dan pupuk yaitu 50,8 kg disebut bruto atau berat kotor. Berat karung 0,08 kg disebut tara. Berat pupuk 50 kg disebut berat neto atau berat bersih. Kegunaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat peristiwa jual beli suatu barang. Pada jual beli tersebut terdapat harga pembelian, harga penjualan, untung rugi, berat barang, berat kemasan, dan berat keseluruhan. Dalam kegiatan ekonomi, bagaimana cara menentukan salah satu dari harga pembelian, harga penjualan, untung atau rugi, berat barang, berat kemasan, dan berat keseluruhan. Kita jadi lebih teliti dalam melakukan jual beli apabila sudah mengetahui bagian dari aritmatika sosial tersebut. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah Mbak, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kami internasional. Kami yang berangkut aktu saya Yanti 021800026, lalu Anindya Jati dan Meski dengan NIM 20280026. 36. Lalu Naili Ulia dengan NIM 20218011, Mabda'ar Komah dengan NIM 2021800021.
A. Bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat A dan B, ditulis A per B dengan syarat B bukan sama dengan 0. Bilangan rasional juga mempunyai batasan, yaitu terdapat pada selang. Bilangan rasional terdiri dari bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu bilangan cacah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Bilangan rasional 4 per 5, 1 per 7, 3 per 8, 6 per 7, 5 per 11. A per B disebut bilangan rasional pecahan biasa atau sering disebut pecahan biasa. Bilangan-bilangan rasional 21 per 2, 476 per 3, 75 per B, 231 per 8, sampai A per B disebut bilangan-bilangan rasional pecahan sempurna atau disebut pecahan campuran. Bilangan pecahan adalah bilangan yang lambangnya terdiri dari pasangan berurutan bilangan bulat A dan B atau sama bukan sama dengan 0. Yang merupakan penyelesaian persamaan B X sama dengan A dapat dinyatakan sebagai berikut. A per B atau A B, contohnya. Tiga banding 4 ditulis sebagai 3 per 11. Hal ini berarti 11 bagi 3, 3 per 11 sama dengan 3. 2 min 47 dapat ditulis sebagai min per 7. Bilangan rasional dapat juga ditulis sebagai desimal dengan deret angka. Kali 8 sama dengan 0,12500 atau 0 berulang teratur. 1/3 sama dengan 0,33333 atau 3 berulang teratur. 1/4 sama dengan 250.000 atau 0 berulang teratur. 2/3 sama dengan 6 berulang teratur. Setengah sama dengan 0,0000 atau 0 berulang teratur. 3/2 sama dengan 0,6666 atau 6 berulang teratur. 17/9 sama dengan 1,888 atau 8 berulang teratur. Jika kita sudah bicara tentang bilangan rasional, maka di dalamnya sudah mencakup bilangan-bilangan seperti bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima,
serta bilangan-bilangan lain yang menjadi subset dari bilangan rasional tersebut. Contohnya A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. B. Bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional adalah bukan merupakan bilangan bulat dan juga bukan merupakan bilangan pecahan. Jika bilangan irasional ditulis dalam bentuk desimal, maka bilangan itu tidak mempunyai pola yang berulang secara teratur. Himpunan bilangan irasional adalah himpunan yang unsur-unsurnya merupakan bilangan rasional. Contoh, A akar I sama dengan 1,7320505807 yang ternyata tidak mempunyai pola berulang secara teratur dan tidak akan berakhir dengan merupakan salah satu contoh bilangan irasional. Bilangan-bilangan irasional dan contoh-contoh lain dari bilangan irasional dengan E sama dengan 3,14 dan E sama dengan 2,71828. Bilangan irasional yang dinyatakan sebagai akar suatu bilangan, misalnya bilangan-bilangan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, dan dapat dinyatakan sebagai hasil pengukuran panjang. Dengan bantuan dalil Pythagoras, nilai bilangan-bilangan tersebut dapat ditunjukkan secara visual dalam suatu ruas garis tertentu. C. Operasi pada himpunan bilangan rasional. Operasi utama bilangan rasional yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan bilangan rasional didefinisikan sebagai perluasan penjumlahan bilangan pecahan. Definisi penjumlahan bilangan rasional adalah sebagai berikut. Jika A per B dan C per D sembarang bilangan-bilangan rasional, maka A per B ditambah C per D sama dengan AD plus BC per BD. Contoh, 2 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 ditambah dalam kurung min 1 per 5 sama dengan 1 per 5. Bagaimana apabila kalian sudah paham tentang bilangan rasional dan irasional? Untuk memudahkan dalam memahami konsep bilangan rasional dan irasional, tentukan bilangan pecahan A per B paling sederhana dari bilangan 0,12312 0,123123123. Tentukan bilangan pecahan A per B paling sederhana dari bilangan 0,142857142851. Yang ketiga, bagaimana dengan bilangan? Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.